Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 14 tahun 2020 dengan nomor NDH 22. Hari ini saya akan mereview materi tentang kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Cakupan jurnal pada materi kali ini, yang pertama rangkuman materi, yang kedua refleksi dan internalisasi, yang ketiga rencana aksi. Apa yang dimaksud dengan kesehatan? Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apa yang dimaksud dengan kesehatan jasmani? Menurut Profesor Sujamanto Sumorwardoyo, kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan seperti ketinggian, kelembapan udara, kelembapan suhu, dan sebagainya, atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani kita? Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat, yaitu segala upaya penerapan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, biasa disebut dengan PHBS, yang dilakukan kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga kita dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat perilaku hidup sehat bersih dan sehat antara lain mengatur pola istirahat, berpikir sehat, melakukan aktivitas sehat seperti berolahraga, berjalan kaki, berbelanja ke pasar, dan lain sebagainya. Menjaga gizi seimbang, cek kesehatan rutin kita minimal 1 bulan sekali, dapat mengendalikan stres. Terus yang selanjutnya menghindari polusi dan menjauhi alkohol dan narkoba. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental ditandai dengan adanya berpikir sehat, berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Cara untuk mengetahui kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami terlebih dulu apa saja kesalahan dalam berpikir, seperti evaluasi diri, analisis masalah. Pola kesehatan mental kita antara lain dimulai dengan kendali diri, adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Secara neurobiologis, kendali diri terjadi ketika secara profesional korteks prefrontal otak mengendalikan sistem limbik. Yang kedua yaitu membangun integritas pribadi atau yang bisa disebut personal integrity. Bermulai dari membangun sistem kendali diri yang baik. Kendali diri sendiri merupakan titik pertemuan antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Dalam perwujudannya, kendali diri tampak seperti kesehatan mental, sedangkan dorongan atau motif yang mendasarinya adalah kesehatan spiritual. Sistem berpikir manusia terbagi dua, yaitu sistem satu disebut dengan sistem limbik, yang kedua adalah sistem prefrontal cortex. Sistem limbik adalah sistem cepat atau sistem limbik bekerja dengan cepat, dikelompokkan sebagai salah satu komponen otak tua. Ini bagian otak yang lebih dulu atau ada dalam otak manusia dan dimiliki semua makhluk dengan bentuk yang berbeda, terutama dimiliki reptil. Limbik dan batang otak kadang disebut bersama sebagai reptile mammalian brain. Limbik diciptakan oleh Tuhan untuk membantu manusia merespons sebuah kejadian
Ia membutuhkan keputusan cepat. Sedangkan sistem prefrontal bekerja dengan lambat, perlu usaha, analisis, dan rasional. Komponen otak yang bekerja adalah korteks prefrontal yang dikelompokkan sebagai neokorteks karena secara evolusi ia muncul lebih belakangan pada primata dan terutama manusia. Disinilah data-data analisis dicocokkan dengan memori dan diracik kesimpulan yang logis. Karena urutan-urutan ini, maka prosesnya lambat dan lama. Namun dengan tingkat akurasi dan presisi, jauh lebih baik sistem berpikir ini karena ciri khas manusia membuat pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang sangat rumit. Tetapi umumnya tepat. Akurasi dan validasi data menjadi salah satu komponen penting analisis yang tajam dan berakhir pada kesimpulan yang pas. Mereka yang terlatih dengan baik sistem 2 ini dapat bekerja lebih cepat dari sistem 1 dengan akurasi dan presisi kesimpulan yang tepat. Refleksi dan internalisasi dari materi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kesehatan mental ini yang pertama, meningkatnya sistem sirkulasi darah kita, sistem saraf dan fungsi jantung karena adanya pola hidup sehat kita. Yang kedua, meningkatkan kekuatan, kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan, kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat, sepatutnya masyarakat lebih aware akan pentingnya kesehatan mental karena berdampak langsung terhadap perekonomian negara dan mempengaruhi indeks pembangunan nasional. Yang tiga, kurangnya mendapat dukungan sosial. Terkadang seseorang dapat mengakhiri hidupnya ketika mendapatkan masalah. Rencana aksi yang dapat saya lakukan sebagai CPNS yang pertama adalah mengatakan hal-hal positif, menuliskan hal-hal yang patut disyukuri, sering berolahraga, makan teratur, fokus dan konsentrasi, istirahat yang cukup. Terima kasih.